Atas nama Women of Love minta maaf atas keterlambatan dari alat-alat karena ada sesuatu hal yang terjadi, jadi alat datangnya terlambat. Kami sekali lagi minta maaf. Tapi walaupun demikian kita mau tetap memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita datang ke tempat ini dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari saja kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali Tuhan Yesus ke tempat ini Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Untuk terus Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau taruh segala beban kami Tuhan Yesus di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau fokus memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami gak akan pernah sama lagi ketika kami pulang Tuhan. Kami akan menerima Tuhan Yesus kemenangan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau ajak kita sama-sama sorakan haleluya, boleh ya? Sambil angkat tangan. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Mari kita puji namanya. Angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kita mau terus mengangkat syukur kita di hadapan Tuhan. Mari katakan, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, Yes. lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, Yes. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Kau yang selamatkan kami selamatkan Tuhan. dan pulihkanku. Yes Lord. Ku naikkan syukurku, Angkat tanganmu, ku katakan. tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sama kita menyanyikan lagu ini dengan lebih semangat lagi, mau ya saudara ya. Kita katakan, ku tak akan berhenti memuji nama-Mu Tuhan. Come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Lagi katakan. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan,
kasih-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami mau terus Tuhan melayani Engkau, mengikut Engkau Tuhan. Dalam sisa hidup kami Tuhan, kami mau terus Tuhan Yesus mengasihi Engkau. Thank you Jesus. Ini janji kami Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Kau yang menilik setiap hati kami Bapa. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang menilik setiap hati kami Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Amin. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. janji-Mu kan tetap. Kami kan tetap pegang teguh janji-Mu Tuhan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dari Allah. Katakan, tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali. Ini janji kami Tuhan. Mengiring-Mu Yesus. Air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus setia Tuhan. Kami mau terus mengiring Engkau Tuhan. Kami mau terus berpegang erat pada janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih. Mari saudara nyanyikan lagu ini sama-sama. Nyatakan pada Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi katakan. Melayani, Mengasihi Engkau. mengasihi-Mu, Yes. mengiringmu Seumur hidupku janji-Mu, janji-Mu kan kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama bangkit berdiri dan nyatakan pada Tuhan, melayani-Mu. layani, kasih-Mu, mengiringmu Seumur hidupku, amin. Janji-Mu kan tetap. Kami kan pegang teguh Tuhan. Yes, Lord. Sampai ku dapat mahkota melayani-Mu. Kasih-Mu, mengiringmu Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap. ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap. Ku pegang teguh Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Janji-Mu kami kan pegang teguh. Oh Ya dan Jesus. Haleluya. janji-Mu ya Bapa. Kami berikan pujian, hormat, keagungan Hanya bagimu, bagimu, Yesus. kemuliaan bagimu, Hanya Tuhan. bagimu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus. Terpujilah Terima nama kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh dapat privilege-Mu Tuhan untuk ada di sini Bapa. Tuhan terimalah semua pelayanan kami Tuhan. Yang kami lakukan dengan segenap hati kami Bapa. Firman-Mu berkata di dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang akankah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tuhan, taruh di setiap hati kami Tuhan. Hati yang melayani-Mu dengan segenap hati Tuhan.
Bukan untuk dipandang manusia Tuhan, tapi untuk membalas kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada di sini Tuhan. Terima kasih Engkau memilih kami ada di sini Tuhan. Semua kami yang ambil bagian pelayanan, kami percaya Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat ketulusan hati kami Tuhan. Semua kami lakukan karena kami mengasihi-Mu ya Bapa. Terus taruhkan di dalam hati setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, umat jemaat-Mu di tempat ini, hati yang mengasihi-Mu ya Bapa. Karena Engkau sudah terlalu banyak memberi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik, yaitu firman-Mu Tuhan. Taruh dalam hati kami hati yang terus rindu mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada Bapa. Teristimewa kami mau berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, Ibu Julita Manik Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu di tempat ini Bapa. Melalui hamba-Mu Tuhan, isi hati-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Keinginan-Mu Engkau nyatakan ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Boleh jadi saluran berkat bagi setiap kami. Dan kami berdoa Bapa, biar firman yang kami dengar semakin meneguhkan iman dan percaya kami kepadamu. Setiap kami yang hadir di sini Tuhan, kami boleh menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh menjadi imam yang kudus di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang patuh dan tunduk kepada orang-orang tua. Anak yang menjadi kesenangan teman-teman di sekitar kami. Manusia yang menjadi berkat bagi sesama. Surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, Engkau akan memberkati lebih lagi bagi setiap kami Tuhan. Keluarga kami akan Engkau berkati, suami kami akan Engkau berkati, istri anak-anak kami akan Engkau berkati. Semua yang menjadi milik kepunyaan kami juga akan Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga buat Wahadah City of Love, buat hamba-Mu, Pastor Timothy, Ibu Evelyn Tuhan, yang boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami di tempat ini. Biar Engkau memakai gereja ini menjadi lebih lagi Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang Bapa. Urapi kedua hamba-Mu, anak-anak mereka juga ada dalam tangan-Mu ya Bapa. Kehidupan mereka semua terjamin dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia, kota kami Jakarta Tuhan. Sebentar lagi juga akan ada pemilu Tuhan. Kami berdoa biar damai Indonesia tercurah bagi bangsa kami. Siapapun yang terpilih kami percaya Tuhan, itu yang terbaik yang Kau berikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami siap semuanya untuk menerima yang terbaik, yaitu firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
biasa, gak ada janji yang biasa-biasa Tuhan. Sebab itu kami mau terus Tuhan seperti pujian kami ini, kami akan nantikan, kami akan berjuang Tuhan Yesus. Kami tidak akan menjadi lemah, kami tidak akan menjadi goyah, karena Engkaulah yang menopang kami untuk menerima segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu dan siap bersama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Silakan duduk semuanya, saudara-saudariku semuanya, shalom. Senang sekali bisa ada di tempat ini. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang building a lasting legacy. Ya, contohnya adalah dari Israel ya. Jadi untuk bahas topik ini gak ada hubungannya dengan perang yang sedang berlangsung sekarang. Ya, saya lagi mau bahas tentang Yakub yang adalah Israel. Karena di rumah kami pun agak berbahaya. Ini adalah topik karena ada dua kubu yang berbeda ya. Jadi saya bilang sama suami saya, hati-hati nih angkat topik ini ya, karena kalau anak-anak muda kan sekarang ya Bapak Ibu Saudara tahu lah ya. Jadi ini nggak ada hubungan dengan perang itu, tapi ada satu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya Yakub dan keturunan ketika dia diubah namanya menjadi Israel, inilah keturunan yang benar-benar legasinya berlangsung terus-menerus. Entitinya itu benar-benar satu bangsa yang tidak terpecahkan, artinya gini, masih ada 12 sukunya. Ya, karena apa tadi seperti lagu yang kita nyanyikan, ada janji Tuhan bahkan sampai kitab Wahyu pun sukunya masih ada. Jadi building a lasting legacy. Kita nggak mau dong kalau hidup kita, ya mungkin kita kalau tujuan hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, kita senang, kita hebat. Tetapi kemudian selanjutnya orang nggak bisa tahu lagi siapa yang jadi keturunan kita. Karena apa? Hancur, terpecah belah. Ya, nggak bisa tahu lagi siapa sih keturunannya si A, siapa sih keturunannya si B. Kita mau seperti Yakub yang menjadi Israel, keturunannya itu tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah kita lihat kenapa Yakub ini berbeda dari Abraham dan Ishak. Kan kalau doa kan seperti kalau di Alkitab seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kita tahu Yakub menjadi Israel. Nah kita lihat bahwa Yakub ini mengejar Tuhan. Luar biasanya minta ampun. Yang kita nempel, Yakub itu kan suka dibilang penipu kan. Memang dia suka nipu gitu ya. Dan kemudian ketika dia bertemu Tuhan, dia berjuang dan dia menjadi Israel. Tapi sebenarnya ada sesuatu di balik kenapa dia suka nipu. Ya, dia itu pengejar Tuhan, tapi di awal dia pengejar berkat. Jadi artinya dia kejar itu sedemikian rupa karena dia tahu Tuhanlah yang memberikan berkat. Nah kita lihat ayatnya, bahkan kelak pun dia, kalau kita lihat dia bergulat bersama Tuhan ya di ayat ini dalam Kejadian 32 ayat 26 di mana namanya diganti dari Yakub menjadi Israel. Kita lihat, lalu kata orang itu ketika dia bergulat ya, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini menarik, karena keadaan pergumulan ini ketika dia mau bertemu Esau, dia takut kan. Tapi ketika dia datang itu, dia udah keluar dari rumah Laban, dia tuh limpah dengan kekayaan. Jadi dia ini udah limpah dengan kekayaan, dengan anak dan istri yang diberkati Tuhan luar biasa. Dia itu masih ngejar harus Tuhan berkati aku. Kan kebanyakan kita umumnya ya, kalau udah nyaman hidupnya, langsung mulai agak geser kan. Mulai agak lupa gitu. Ya ini pengalaman pribadi saudara ya, pengalaman pribadi saya juga seperti itu ya. Jadi ada kalanya kita ketika begitu nyamannya, kita merasa gak perlu lagi Tuhan. Tapi luar biasanya Yakub ya, memang dia ada rasa takut ya. Jadi dia tahu sehebat apapun kekayaanku, masih tetap ada persoalan di depan. Semua ini bisa hilang sekejap karena ada Esau, dia pikir kan Esau ini mau balas dendam kan saudara. Dia bergulat, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Yakub itu artinya kalau kita lihat dari Alkitab itu hill catcher. Ya karena apa? Waktu di dalam rahim pun dia itu sudah mau duluan lahir gitu ya. Dia pegang tumit kakaknya Esau gitu ya. Jadi makanya namanya Yakub, hill catcher gitu ya saudaraku. Kemudian dalam ayat 28 dikatakan lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, jadi dia sepanjang hidupnya ini khususnya di bagian akhir dia mulai diubahkan, nanti kita lihat dalam perjalanan hidupnya. Pokoknya itu kejar gitu loh. Kejar siapa? Kejar Tuhan. Yang awal yang dia lakukan kejar Tuhan karena dia ingin diberkati.
Tapi ini dia sudah diberkati pun dia masih mengejar Tuhan. Jadi berarti dari pengalaman hidupnya sekian lama, dari tawa, dari air mata, dia tahu bahwa Tuhan itu lebih daripada harta. Amin. Jadi dia itu yang membuat dia berbeda dari Abraham dan Ishak. Karena apa? Kenapa saya katakan begini? Abraham kan punya anak yang lain. Ya kan? Bahkan dia punya istri yang namanya Keturah. Ada yang menjadi bani lain yang kemudian akan menjadi musuhnya Israel ya, Yakub kan. Enggak disebutkan lagi kan Bapak Ibu Saudara, di mana itu? Bahkan banyak ahli Alkitab berkata, Palestina yang sekarang itu pun bukan Filistin yang suka banyak disebut di Alkitab. Ya itu udah campur tinggal di situ. Jadi bangsa Filistin pun yang kita baca di Alkitab sudah enggak ada. Mereka masih ada. Nah, kebanyakan itu kan ada keturunan Abraham ya, ada bangsa-bangsa lain ya, ada bangsa Moab, ada itu kan keturunan, itu udah gak ada lagi. Kok mereka masih ada? Nah, rahasianya di sini. Ishak punya 2 anak. Ada yang namanya Esau, bangsa Edom. Juga gak bisa, jejaknya bisa tidak terlihat lagi. Yang bisa menjadi influence. Tapi yang namanya keturunan Yakub sampai sekarang masih memberikan getaran Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan sampai kitab Wahyu. Jadi rahasianya yang pertama, what did Jacob do that made him different? Kita hanya bicara, gak bicara yang lain, kita bicara Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang dia buat sehingga membuat dia berbeda? Yang seperti tadi ditampilkan di awal, bahwa dia itu need God more than anything. Nah kita lihat ayatnya saudara, Kejadian pasal 25 ayat 31, ini kan kisah yang dia nipu kan. Makanya kita bilang, oh Yakub dulu saya sekolah minggu gitu dibilang, Yakub itu artinya penipu gitu ya. Sampai saya cari-cari di Alkitab Bapak Ibu Saudara ya. Tapi dalam bahasa Asia, heel catcher gitu ya. Dia, sebab itu namamu disebutkan Yakub. Sebab dia pegang tumit kakaknya. Jelas dalam perjanjian lama dikatakan seperti itu. Jadi capek ini Esau datang, lihat adiknya masak sup kacang merah. Terus dia katakan, dia minta. Terus dikatakan Yakub, tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ya, anak pertama itu punya hak kesulungan. Hak kesulungan itu double portion. Itu yang menguatkan saya juga setiap kali saya bergumul untuk anak saya dari dulu ya sebelum saya bisa lihat apa-apa dalam struggle-nya dia. Saya percaya anak ini pasti akan jadi anak yang berubah. Anak yang berbeda. Sekalipun saya belum lihat karena dia punya hak kesulungan. Hak kesulungan dia itu saya bela di hadapan Tuhan. Kenapa dia punya hak kesulungan? Supaya dia bisa tujuannya membimbing adik-adiknya. Bukan supaya dia kaya sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia jadikan leader, dia punya double portion supaya dia bisa tolong keluarganya. Amin. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh si Esau ini? Dia kan menjual kan hak kesulungannya. Karena waktu itu dia lapar banget, dia berpikir usia juga ada batasnya lah gitu ya. Hak kesulungan itu nempel dengan usianya kan. Selama dia masih ada, hak itu ada pada dia. Udahlah. Kemudian ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Udah kenyang pergi. Demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Saudara, kenapa Yakub minta itu? Karena dia tahu ada berkat yang luar biasa dari hak kesulungan itu. Dia itu berjuang termasuk dengan cara yang tidak baik. Ya, dan kita tahu tidak mesti harus dengan cara begitu. Dia berjuang supaya dia dapat. Dan saya semakin percaya, kenapa Bapak Ibu Saudara kalau lagi hamil ini, kalau ada yang kita mungkin nanti punya menantu lagi hamil, tanamkan ini. Anak itu dari kecil, jangan tanamkan yang jahat kepada dia. Kenapa? Dia mengerti semua pembicaraan kita. Dia mengerti semua inputan dari dia belum ada di muka bumi ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya nggak tulis ayat di sini, Bapak Ibu Saudara bisa baca kisah ini. Ini bagus banget ya. Baca lengkap di Alkitab. Karena kan awalnya kan Ribka itu mandul. Yang berdoa itu Ishak. Dia punya anak. Tapi Alkitab mencatat selama hamilnya Ribka itu menderita. Karena dari di dalam kandungan pun anaknya ini kayak gontok-gontokan gitu loh saudara. Tapi ketika dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tuh berfirman. Ini yang muda nanti akan jadi tuannya yang sulung. Jadi di dalam kandungan pun Yakub sudah tahu janji itu saudara. Saudara tangkap ini? Tuhan berfirman dia masih ada di kandungan. Itu sebabnya kalau lagi hamil jaga. Saya tahu, saya kadang renungan apa anak saya. Orangnya gitu ya Tuhan, kok gak kayak papa mamanya. Saya lihat oh iya ya waktu aku hamil dulu kami struggle secara ekonomi. Saya banyak nangis.
ya belum masih muda secara rohani ya saudara. Banyak inputan-inputan yang kemudian membentuk dia. Dia dengar di dalam kandungan. Hak kesulungan itu punya yang sulung. Jadi dipegang itu tuh. Jadi dari rahim pun dia berjuang. Jadi ketika dia tahu kesempatan untuk mendapatkan kesulungan ini, dia lakukan dengan segala cara. Dan kemudian bukan hanya itu saudara, dia kejar. Bukan lagi istilahnya mengejar berkat yang Tuhan janjikan ya, tapi juga merampas. Jadi saudara bisa bayangkan nih kalau namanya merampas, itu bukan usaha yang biasa-biasa. Karena dikatakan ketika Esau akan memberkati, sesudah memberkati Yakub, apa yang dikatakan oleh Esau? Kejadian 20 ayat 35, jawab ayahnya Ishak, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Jadi namanya Yakub itu bukan penipu Bapak Ibu Saudara. Mau merampas. Catch heel-nya mau rampas. Tapi pakai segala cara. Mau merampas kan bisa juga bukan pakai segala cara kan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia pakai segala cara, pokoknya harus jadi punyaku. Dia merampas katanya, berkat yang untukmu itu, merampas 2 kali dia menipu aku. Hak kesulunganku telah, katakan bersama, dirampasnya. Ya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku itu. Moral of the story, sisi negatifnya jangan ambil, sisi positifnya dia tahu yang bisa memberkati hidup itu adalah Tuhan. Dia kejar Tuhan. Saya nggak bilang kalau Anda datang mau kejar berkat itu, ya kan Matius 6:33 berkata kan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan kepadamu. Mau motifmu yang semua itu ditambahkan, saya nggak peduli sebagian betul, asal engkau datang sama Tuhan. Karena ketika engkau datang sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan biarkan engkau dengan motifnya yang seperti itu. Tapi yang jelas ngerti dulu, jangan kayak Esau, anggap sepele. Karena apa? Dia sukses, berburu ternak, dia merasa dengan kekuatannya nggak masalah, dia kesayangan bapaknya kan Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya itu nggak penting. Kan banyak sekarang ya, nggak penting itu, nggak penting. Yakub beda. Pertama dia sudah dengar di rahim, kedua dia dapat inputannya dari mana. Nah yang menariknya Bapak Ibu Saudara, kata warisan, legacy itu ya, di dalam Alkitab itu ada 2. Untuk orang bangsa Israel yang ada di kitab Taurat ya. Ini coba kita lihat dulu ya. Ulangan 33:4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik. Milik itu morasya. Morasya itu legacy. Morasya itu inheritance bagi jemaah Yakub. Luar biasanya morasya ini dalam Alkitabnya hanya 2 kali dipakai. Hanya untuk 2 arti maksud saya. Yang pertama itu morasya, inheritance, warisan itu adalah tanah. Makanya kan kalau mereka pindah ke Kanaan, nggak boleh kan suku Ruben jual tanahmu sama suku lain, nggak boleh. Warisan itu harus dijaga. Jadi mereka punya warisan, itu morasa. Jadi bilang apa? Properti. Bilang apa? Harta benda. Ya. Jangan cuma turunkan itu kepada anak-anak kita. Karena ada kata morasa yang lain yang seperti dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 33, yaitu firman Tuhan. Karena itu sangat lasting Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mau building a lasting legacy, turunkan kepada anak cucu harta warisan bagus. Kerja keras bisa berikan kepada anak cucu itu satu bagus. Tapi itu pun seketika bisa hilang. Itu yang Yakub tahu. Tapi yang namanya morasya, firman Tuhan, itu nggak bisa hilang. Ya, nah dari mana dia ngerti ini kan adanya di kitab Ulangan itu kan sudah perjalanan udah Musa. Nah ya saudara-saudara ya, itu ada di Alkitab. Dia dengar dari siapa Bapak Ibu Saudara? Musa itu sesudah era Yakub. Ya kan Yakub dulu pindah, ya baru kemudian mereka ditindas, Yakub sudah nggak ada, baru bangkitlah Musa. Dari mana dia tahu itu Bapak Ibu Saudara? Dari mana dia sekekeh itu? Kok dia beda sama Esau? Dua-duanya anak Bapak Ishak yang mengasihi Tuhan. Dari mana dia tahu? Nah saya dapatkan itu sepilannya itu di sini Bapak Ibu Saudara. Hintnya itu di sini. Ya, Ibrani 11, kita loncat ke perjanjian baru. Ibrani 11 ayat 9 berkata, karena iman, ya ini Abraham, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.
Nah, saya coba cari-cari tahu di Alkitab. Abraham punya anak yang namanya Ishak, umurnya 100 tahun. Meninggalnya 175 tahun. Kan saya bingung kok dia bisa tinggal sama-sama satu kemah gitu ya. 100 tahun punya anak, 175 tahun meninggal. Tapi umur 160 tahun dia punya cucu. Siapa cucunya? Yakub. Abraham anaknya Ishak. Ishak anaknya Esau dan Yakub. Berarti dia dapat cucu ya. 2 kan, karena kembar. Jadi bayangkan, 160 tahun dapat cucu. 175 tahun meninggal. Tinggal di kemah bareng. Berapa belas tahun dia bisa ngomong di kemah? 15 tahun. Dan dikatakan Yakub itu suka tinggal di kemah. Jadi bayangkan nih, kalau tinggal sama opa. Opa itu suka mengulang-ulang cerita. Karena udah agak pikun-pikun dikit Bapak Ibu Saudara ya. Saya aja udah mulai loh, ketemu jemaat udah kan hafal namanya. Ketemu, lupa saya, baru sekian menit ya. Belum 70 saya saudara, udah gitu. Apalagi sudah umurnya segitu. Cerita kali dulu loh gini. Opa itu gak punya anak, tunggu sampai lama. Bayangkan itu tuh ngendap. Pergi ke tanah asing, ya kan, ketakutan. Semua diceritakan. Dan siapa lagi yang cerita? Ishak. Esau dengar gak Bapak Ibu Saudara? Gak dengar. Dia gak suka tinggal di kemah, dia berburu itu di luar. Mungkin dia nginap dulu baru pulang makan, bawa hasil buruan, pergi lagi. Yang tinggal di situ, karena Yakub ini kan suka masak dia kan saudara ya. Dia ngerjakan pekerjaan sehari-hari. Jadi dia puas 15 tahun. Dengerin apa? Dengerin Morasya. Janji Tuhan, 25 tahun nunggu sama Abraham, terjadi. Dan dia lihat Abraham itu kaya raya, bahkan dia katakan Abraham itu seperti seorang raja. Bapaknya Ishak kaya raya. Jadi pikirannya itu tertuju kepada berkat. Siapa yang berkati? Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. Aku harus dapat itu. Karena Abraham dipisahkan dari kaumnya ke Ur-Kasdim, saudara. Diberkati luar biasa. Pisah sama Lot. Lot lihat ambil yang the best. Abraham dapat the second best. Diberkati Tuhan. Berarti itu sumbernya Tuhan. Tapi tujuannya ke berkat. Pokoknya aku harus dapat. Pokoknya aku harus dapat. Nah saudara-saudaraku. Firman Tuhan itu adalah segalanya. Amin. Nah coba kita lihat di sini. Kerusakan yang terjadi di keluarga-keluarga di akhir zaman dinubuatkan di Alkitab. Salah satunya adalah ketidakpedulian terhadap firman Tuhan. Terhadap gereja, terhadap penyembahan. Kalau keluarga itu rusak, anak rusak, seluruh keluarga jadi gak enak hidupnya, amin. Ya, kita yang udah punya anak remaja yang mungkin lagi perlu banyak doa bimbingan, kita tahu artinya itu. Makan seenak anak apapun gak enak lagi. Liburan seenak apapun gak enak lagi. Saya masih ingat, saya pelayanan, ini kisah masa lalu ya, selagi anak saya dalam masa-masa struggle. Setengah jam, saya pelayanan itu kalau gak salah di Batam Bapak Ibu Saudara. Dan saya sendiri saat itu gak bawa companion. Setengah jam sebelum dijemput, udah persiapkan, udah siap tempur nih, beritakan firman Tuhan. Setengah jam sebelum dijemput, anak saya WA yang lagi bergumul. Mama, aku tidak tahu lagi apa tujuannya aku hidup. Itu meluluh lantakkan saya, saudara. Jadi saya ngerti kalau terjadi sesuatu masalah di keluarga nggak akan nyaman, seluruhnya nggak nyaman. Tapi 2 Timotius 3 dalam judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman ayat 1, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, ya. Duniawi, uang, kejar uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadi kalau saudara lihat banyak kisah-kisah hari-hari ini, termasuk di gereja Tuhan. Karena ini ayat bukan untuk orang dunia saudara. Ini ayat untuk gereja Tuhan saudara ya. Jadi karena nanti dia akan bilang ini tentang ibadah, berarti ini untuk gereja Tuhan. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Agama itu bukan bicara tradisi, agama itu bicara penyembahan. Banyak orang tua sekarang nggak di sini yang tidak terlalu peduli bahwa anaknya perlu datang ke gereja apa enggak. Ya sudahlah kok. Dan kadang-kadang juga merasa nggak apa-apalah, nggak ibadah. Ini yang membuat anak-anak itu jadi tumbuh tidak tahu berterima kasih, berontak sama orang tua dan tidak peduli agama.
Ayat selanjutnya berkata, tapi puji Tuhan, dari Tuhan ada sumber pemulihan. Ini ayat selanjutnya, ayat 5. Secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. Berarti ini ayat untuk anak Tuhan, amin. Ini kan sambungan ayat tadi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Akhirnya kehilangan kuasanya saudara. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dunamisnya, kekuatan dinamit untuk membuat terobosan. Kekuatan dinamit untuk pemulihan. Jadi kalau kita, mungkin Bapak Ibu Saudara seperti saya yang pernah salah karena ketidakmengertian, karena kelalaian dalam mendidik anak. Kita masih punya jalan keluar, amin. Karena dikatakan di dalam ibadah kita ada kekuatan. Kekuatan daya terobos. Itu yang perlu Bapak Ibu Saudara ingat. Tanamkan sejak anak kecil. Tanamkan sejak anak kecil. Bahwa gereja juga harus punya visi buat gereja anak sekolah minggu. Saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan bilang begini. Saya sedih sekali saya datang ke satu gereja. Memang saya lihat waduh megah gedungnya. Anak-anaknya dikasih dekat pantry gitu loh saudara. Ruangannya itu udah kecil kayak pantry kayak nggak peduli. Justru salah. Kalau gereja nggak peduli terhadap, justru tuh kakak sekolah minggu kan kadang cari kakak sekolah minggu itu paling susah kan. Karena dia bilang yang lain enak-enak tuh di sana dengerin khotbah ketawa bareng-bareng kita dengan anak-anak yang kadang-kadang suka nakal, ekstra nakal ya Bapak Ibu Saudara. Dia ngerasa kayak outcast gitu loh saudara ya. Jadi ini pelayanan yang tidak menarik, support mereka. Karena mereka sedang tanam sesuatu untuk anak-anak kita. Kalau ini gagal ditanam, bencana Bapak Ibu Saudara. Air mata. Ya saudara. Dan ada fakta yang menarik saudara. Childhood ada the most important years. The most important years. Waktu yang paling penting untuk nanam sesuatu. Untuk perfect pitch aja, itu saya dulu kan anak saya bawa les dari umur 4 tahun ya. Saya lihat tuh di tempat lesnya ya di Yamaha Music School itu ada dikasih apa kayak gitu ya, kayak tulisan difigurain gitu sudah di frame. Terus begini, kesempatan untuk seorang anak bisa perfect pitch adalah sampai 12 tahun. Di luar 12 tahun kayak saya ini sampai beli segala aplikasi saudara, segala download, nggak bisa saudara. Anak saya itu udah tahu itu nada apa. Ya saya pernah saksi ya saking hebatnya dia itu ice cream waltz itu lewat nih. Tadadat, tadadat. Zaman dulu kan suka lewat-lewat tuh. Saya mau belajar vokalisi kan, solmisasi. Mi, sol, do, la, do, sol. Kayak itu kan. Terus dia bilang kok mama nyanyinya di do, itu yang lewat itu di D mayor. Lah gila saudara, ice cream waltz saudara. Tapi itu bisa terjadi karena saya bawa anak saya sampai dari umur 4 tahun. Kelas 6 SD dia udah master kelas Bapak Ibu Saudara. Jadi dia itu nggak pakai nengok. Jadi kalau saya bilang tuh gereja kan saya lagi di Singapura nih saudara. Saya bilang aduh kalau gereja sampai mempersulit kamu untuk, dia kan pengen melayani Tuhan sekarang ya. Wah terobosan luar biasa saudara. Itu gereja yang rugi. Dia nggak perlu spend time yang banyak untuk tahu. Jadi kalau dikasih tahu dadakan nih ditugasin ya. Kasih lagu dia tugas udah tahu tuh. Aransemennya mana, stringnya gimana. Kenapa? Dari kecil udah ditanam. Itu musik loh saudara. Ada batas waktu. Childhood is the most important years. Amsal 22:6 berkata, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Padahal menuju masa tuanya itu air mata kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi firman Tuhan bilang kalau kecilnya udah ditanam nih. Kadang-kadang kelihatan dia belok kiri, belok kanan, belok kiri sampai kita udah kayak frustrasi. Tapi firman Tuhan bilang itu gak akan, dia pada ada titik tertentu dia akan kembali. Dan saya pernah temukan ini jadul ya, Barna Research tahun 2001 saudara. Dia bilang begini, waktu itu tahun 2001 dia bikin research. Dia bikin research begini. Jadi 7 dari 10 orang di Amerika, jadi 70%, tepatnya 71% yang hari itu ada di gereja, masa kecilnya rutin datang ke gereja. Padahal menuju usia dewasa mungkin dia udah belok ke kiri, belok ke kanan, ikut teman, pengaruh tidak baik. Tapi tetap 70% itu yang disurvei, hasilnya mengatakan bahwa 70% itu masa kecilnya. Kenapa dia sekarang setia di gereja? Masa kecilnya dia ada di gereja. Dan kemudian belakangan ini dia buat riset lagi. Bahwa dia bilang masa paling potensial untuk menanamkan benih yang baik itu persis tadi seperti music school tadi antara between 7 sampai 12 tahun. Karena 7 dia udah mulai ngerti ya diajak ngomong. Tapi bukan berarti di bawah 7 buktinya Yakub masih di kandungan aja dia ngerti. Nah saya temukan fakta yang saya bisa relate sekali. Get ready for this saudara. Ini lucu tapi kayaknya relate loh saudara ya. Dikatakan begini.
Waktu umur 4 tahun seorang anak tuh, mommy is everything. Ya kan umur 4 tahun kan kita mau tinggal, mommy ikut kan gitu kan saudara. Enggak mau pisah, mommy is everything. Ya, karena dia belum tahu apa-apa saudara ya. Dia belum punya knowledge apapun. Beranjak dia umur 8 tahun. Mama tahu banyak. Wah, apa-apa pokoknya solusinya mama. Ya saya dulu bikin pekerjaan tangan udah frustrasi, mama ya. Apa-apa mama. Mama itu kalau zaman dulu tuh ada film MacGyver saudara. Pokoknya mama itu Doraemon lah saudara ya. Kalau sekarang mungkin lebih relate, Doraemon. Mama itu bisa segalanya. Tapi udah mulai turun kan. Tadi waktu dia umur 4 tahun, mommy can do anything. Mommy is everything. Kemudian masih hebat, mommy knows a lot. Tapi udah mulai turun tuh. Nah di umur 12 tahun dia bilang, mami ternyata tidak tahu semuanya. Karena apa? Dia mulai ada informasi. Dia mulai tahu sesuatu. Ya, kemudian naik lagi di umur 16 tahun. Ya, ini yang mulai air mata. Gak ada gunanya tanya mama. Ya, kan kita bingung, loh kamu kok kayak gini? Dulu dibesarkan, kita besarkan dalam Tuhan, kita doakan kok jadi kayak gini. Kenapa? Makin banyak informasinya, termasuk informasi-informasi yang mungkin kita nggak suka. Yang mungkin kita nggak mau itu ada dalam hidupnya. Tapi kita nggak bisa batasi karena dia ada di sekolah, dia bergaul dengan temannya. Apalagi sekarang dia bisa lihat media Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya dia berkata, nggak ada gunanya lah tanya mama. Saya ingat waktu anak saya bilang, aku mau ke psikolog. Terus saya bilang, Luna kan firman Tuhan itu lebih luar biasa. Bergantunglah sama Tuhan. Langsung dia jawab, gak enak ngomong sama mama. Selalu jawabnya begitu. Karena dia belum mengerti saudara ya. Atau mama cucok logi katanya kan. Apa-apa dikait-kaitkan gitu. Jadi saya bilang Tuhan aku perlu hikmat. Untuk aku bisa bicara firman-Mu. Biar seperti Abraham. Yang membuat Yakub itu tetap suka dengerin. 15 tahun Bapak Ibu Saudara. Only sampai 15 tahun. Tapi itulah masa yang paling krusial di hidup Yakub untuk ditanam sesuatu. Bapak Ibu Saudara tangkap ini? Ya. Tapi di usia 18 tahun, mama jadul kuno. Anak saya kan suka ngomongnya K-pop, J-pop, ya segala sesuatu itu saya berusaha nimbrung kan. Saya outcast saudara. Saya gak diajak ngomong. Mau ikut-ikutan juga gak cocok. Mama kok tahu sih? Gitu lagi kalau kita tahu. Mama kok tahu? Saya berusaha cari tahu supaya bisa ngomong. Mama kok malah curigation gitu ya. Mama kok tahu sih? Tahu dari mana? Gitu ya. Artinya apa? Mulai lo turun. Tapi luar biasanya kalau Bapak Ibu Saudara ngerti pengharapan daripada Tuhan. Bahwa ada breakthrough. Di usia 25 tahun. Mama mungkin tahu sesuatu. Pelajaran hidup mulai mengajar dia. Nah seperti anak saya dia mulai datang. Mama tahu sesuatu. Hidupnya bisa mengajarkan aku sesuatu. Dia umur 35 tahun. Mungkin yang terbaik adalah kalau aku konsultasi sama mama untuk masalah ini. Jadi artinya ada waktu dia berbalik. Persis seperti tadi Alkitab katakan. Ajarlah anakmu, didiklah pada masa mudanya. Pada masa tuanya. Dia akan tetap pada didikan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah itulah yang terjadi dalam hidup Yakub. Tapi konteksnya masih salah. Dia nyalihat, opaku kaya raya. Hebat kan? Berpengaruh, dihormati. Ya kerajaan Sodom, Raja Sodom itu saudara dulu hormat sekali sama Abraham. Bapakku juga hebat, nabur di tanah kering. Luar biasa diberkati. Jadi karena dia tahu ternyata berkat itu harusnya turun sama Esau. Dia mau rebut. Dengan segala cara. Nah moral of the story, tangkap kegigihannya mengejar Tuhan itu. Kita sudah anak Tuhan. Apapun pokoknya aku nempel sama Tuhan. Itu modal utama kita untuk membuat building a lasting legacy. Walaupun doaku belum dijawab, walaupun aku belum lihat anakku berubah, aku tetap lebih percaya firman Tuhan lebih daripada apapun. Jadi kita harus kayak Yakub itu saudara. Kita kayak hill catcher itu loh saudara. Kita benar-benar berjuang. Dan kemudian apa yang membuat dia different saudara? Dia itu mencintai anak-anaknya. Semua. Padahal kita tahu Ruben, ya ada kisah yang gak baik, affair sama ibu tirinya. Itu karena mendukakan. Ya, sampai baca bagian itu gak enak. Kita tahu waktu Dina dinodai, itu Simeon dan Lewi bersepakat membunuhi semuanya. Orang-orang yang menodai, seluruh bangsa yang menodai adiknya. Pakai kekerasan, bisa membuat mereka terancam.
itu kan bisa membuat orang tua jauh dari anak. Tapi luar biasanya Yakub, ketika dia mau menghembuskan nafas terakhir, dia kumpulkan semua anaknya. Ya, saya nggak akan baca semua ayatnya, tapi Kejadian 49 ayat 1, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Dan diakhiri dengan dia memberkati. Jadi dia kumpulkan semua. Saudara-saudara, jangan pilih kasih. Karena biasanya manusia itu condong melihat apa yang di depan mata, itu naturalnya manusia. Tapi Tuhan lihat hati, ya. Tuhan lihat hati Bapak Ibu, dia nggak akan terpengaruh yang di luar. Nah kita biasanya yang rapotnya lebih bagus ya, itu condong lebih sayang. Yang nggak ngelawan-ngelawan, yang baik sama orang tuanya, kita condong lebih sayang. Atau sama anak bungsu, condong lebih sayang. Mau dia berhasil, mau dia tidak berhasil, kalau mau building a lasting legacy seperti yang Yakub lakukan, rangkul semuanya Bapak Ibu Saudara. Jadi mertua sama menantu jangan pilih-pilih mana yang lebih banyak kasih hadiah. Ya kamu gak pernah kasih, kamu gak pernah baca Alkitab ya kita bilang. Kan sama mertua tuh gak boleh datang dengan tangan kosong. Udah dengar Ibu Julita pernah khotbah nih, datang ke rumah mertua gak boleh tangan kosong. Kok kamu tangannya kosong mulu gitu ya saudara. Lebih sayang sama yang ngasih hadiah. Gak boleh, itulah yang membuat banyak keluarga pecah. Saya dari suku Batak. Banyak kita pun dengar cerita seperti itu. Saya bukan menjelekkan suku, tapi ini langsung ada yang ngomong sama mertua saya. Mertua saya kalau bawa ke pesta, yang dia bawa itu menantunya. Kami punya 3 orang menantu perempuan. Terus kan orang tanya, ini anaknya? Bukan, ini menantu saya. Mereka ngomongnya gini, kok bisa seakrab itu? Jadi mertua saya itu terkenal lebih dekat dengan menantu perempuannya. Karena dia bilang sama saya, yang membuat ini anak lakiku 3 gak berantem, gak pisah, gak ribut adalah kalian istrinya. Itu mertua saya pesan gitu saudara. Makanya saya jaga itu terus. Sesama kita, sesama ipar, gak boleh iri-irian. Jadi itu legacy dari mertua saya. Dan dia ngomong sama saya, kalau kamu marah sama anakku, jangan curhat sama mamamu. Karena nanti kalian baikan lagi kan namanya suami istri. Tapi mamamu udah tak kadung kesel sama menantu, kok digitukan ya anakku. Jadi kamu ceritanya sama aku. Dia ngomong sama suami saya, kalau kamu kesal sama istrimu, jangan cerita sama aku. Karena nanti aku benci sama menantu perempuan. Cerita sama yang baliknya gitu loh saudara ya. Jadi itu legacy saudara. Saya ingat, makanya utuh. Sampai sekarang udah meninggal. Biasanya orang udah meninggal gontok-gontokan harta. Enggak ada yang gontok-gontokan. Kalau pergi kemana-mana saling rebut mau bayar. Ya, kenapa? Ada legacy yang baik karena dirangkul. Dirangkul ya Bapak Ibu Saudara. Jangan pilih kasih. Ulangan 4 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Ini pesan kepada orang yang lebih tua. Beritahukanlah firman Tuhan. Kalau kita baca ulangan pasal 4, ulangan pasal 6. Bukan hanya firman Tuhan. Apa yang kau lihat dengan matamu. Dan kepada siapa? Semua anak-anakmu. Jadi bayangkan ketika Abraham ada di dalam kemah, inilah yang dia lakukan. Kepada anakmu, kepada cucumu, apa yang kau lihat Abraham? Apa yang kau lihat? Ceritakan, ceritakan, ceritakan. Supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan. Nah saya tahu salah satu kegagalan saya di awal-awal ketika yang berbuah, apa yang saya tabur itu saya tuai adalah saya pikir dulu saya gak kenal Tuhan saja bisa begini mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi saya gak merasa terlalu penting gitu loh cerita-cerita. Padahal ini penting. Dari kecil tuh ceritakan. Kan kalau kecil tuh kan mom is everything. Ya kan? Apa aja diomongin ditelan saudara. Apa aja diomongin ditelan. Ya kan? Mau ngomong firman Tuhan, mau ngomong apa dia akan terima itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya kehilangan masa-masa emas itu. Karena saya pikir dia pun akan bisa bahkan melebihi saya. Tapi ternyata itu yang terjadi air mata. Tapi Tuhan punya daya dinamis. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi yang penting kalau udah tahu ini jangan kita pilih kasih. Ya, Ishak dan Ribka itu pilih kasih Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam ayatnya, dalam ulangan 4 ayat 9, ayat 27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tenang, suka tinggal di kemah, tuh di kemah ngapain? Masak.
Masak ngapain itu? Bantu ibu. Wih, nyenengin banget, mamas boy banget nih Bapak Ibu Saudara ya. Waduh, Ribka tuh makanya dikatakan di dalam ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka sayangnya sama Yakub. Sudah mulai terjadi perpecahan itu di dalam rumah mereka, dalam keluarga mereka. Jangan main favoritisme. Bahkan dalam Alkitab dikatakan untuk keutuhan gereja Tuhan, sama yang kurang, yang kecil, kamu harus kasih perhatian yang lebih untuk ngebalance. Ya, kan sering gitu, anak saya tuh dari kecil tuh ya, taraf kecantikannya berbeda-beda. Tapi anak saya yang paling besar selalu merasa dia tidak cantik. Jadi setiap kali ketemu jemaat, ketemu teman, terus orang lain ngomong, ih mirip bapaknya ya. Sama anak saya yang merasa dirinya kurang cantik, sama yang cantik, ini mirip mamanya. Saya nggak protek itu. Seharusnya sudah saya mengerti, saya harus protek. Saya harus ngomong sama anak saya, kecantikan orang itu relatif di mata orang lain. Ya. Dunia itu ngeliat kecantikan itu relatif. Orang bule ngeliat orang yang cantik itu bukan yang kayak bapak ibu saudara loh, bapak ibu saudara. Yang ani-ani. Yang ani-ani itu cantik. Jadi kecantikan itu relatif, bukan mereka tidak cantik. Ani-ani itu cantik. Yang kayak Indo cantik, relatif. Jadi tanamkan itu supaya dia gak minder dari kecil. Lea itu kenapa gak berseri matanya? Lea kan dikatakan tidak berseri matanya. Ya adiknya itu lebih outgoing. Itu membuat pasti ada dari masa kecil ya kita aja masih ngalamin. Yang kalau dilihat bapaknya nggak seini ibunya langsung dibilang mirip bapaknya, ya kan? Yang cantik mirip ibunya, gitu kan saudara. Sampai kalau saya mau pergi anak saya bilang gini, mama jangan terlalu keren-keren lah. Banting katanya bapak ibu saudara ya. Jadi saya tahu, nah artinya apa? Favoritisme dari orang lain itu bisa terjadi. Jangan sampai sudah favoritisme yang kita nggak bisa cegah di luar, kita lakukan itu di rumah. Keluarga jangan terpecah-pecah. Suami saya cerita, orang tuanya itu dulu ingin supaya anaknya itu berkompetisi supaya hebat. Jadi cara mertua saya dulu ya, panggil anak paling besar, kamu memang paling hebat, gak ada yang kayak kamu, luar biasa. Habis itu udah keluar, panggil anak kedua, kamu yang paling top dari semua saudaramu. Jadi semua anak dibilang gitu saudara, ya kan? Tapi akibatnya apa? Spirit competitionnya tuh luar biasa. Untung ketemu Tuhan. Kalau gak ketemu tuh jegal-jegalan tuh Bapak Ibu Saudara. Dulu sebelum banyak kenal Tuhan, kalau ketemu bicaranya bisnis, tanah. Waduh, kita kan anak Tuhan pengennya kan cerita tentang kebaikan Tuhan, berkat apa yang terjadi, pertolongan Tuhan. Waduh, sekarang udah beda Saudara. Jadi artinya apa Saudara? Hati-hati menanamkan sesuatu. Makanya ibu-ibu banyak baca firman Tuhan, amin. Harus rajin ikut ibadah seperti ini. Yang nonton juga lewat streaming, lewat media. Saya lihat ini saudara ya, rangkul anakmu. Sekarang dunia itu borderless, kalau dulu kemah. Harusnya kan Esau itu dirangkul, Esau jarang pulang. Ya kan perlu bapak sekali-sekali ikutlah berburu. Ya, jangan di rumah aja ya, supaya di jalan bisa cerita. Rangkul itu tidak mesti dia yang datang, kalau merangkul kita yang datang. Nah sekarang kemah itu borderless Bapak Ibu Saudara. Saya sekarang dan kita sekarang di tempat ini, tapi nanti media ini bisa menjangkau banyak orang. Saya makin dibukakan ya, ini reelsnya Gereja City of Love dan Women of Love ini luar biasa. Saya paling banter tuh kalau khotbah di depan orang paling banyak itu paling 3.000 orang, paling banyak. Itu yang terbanyak yang saya pernah khotbah di depan orang. Tapi saya pernah lihat reels yang dibuat di sini waktu saya sharing, menurut saya biasa-biasa aja. Tapi tuh belum banyak tuh belasan ribu, sampai saya kaget loh Pak Tim. Sampai saya pikir saya ngomong apa waktu itu? Kok sampai itu sekian banyak. Jadi artinya apa? Borderless. Jadi kalau kita pelayanan, kita ngeliat, gak usah khawatir, kita punya media, datang dikit, enggak masalah. Jangkaunya bisa lebih dari ruangan ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kau punya anak, kau punya dia lagi di luar, enggak masalah. Borderless. Bisa video call, bisa call, enggak ada cara yang bisa membatasi kita untuk merangkul anak kita. Masalahnya, kita mau apa enggak? Kita tunda apa enggak? Tunda, maka iblis yang maju. Amin saudara. Nah saya mau cerita dan saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Penyebab pilih kasih itu karena laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Ya, jangan biarkan perbedaan itu untuk merusak keluarga. Perbedaan itu untuk melengkapi. Karena saya pun sebagai hamba Tuhan, cara saya berpikir dengan cara suami saya berpikir itu beda. Nah anak saya akhir tahun itu banyak call ya ke saya. Banyak minta waktu untuk ngomong sama saya karena dia merasa struggle sekali. Dia bilang gini, Mama, aku kan pikir karena ada yang pindah satu terus diganti ada yang baru.
Aku udah gak jadi outcast lagi, orang yang gak pernah diajak ngomong. Benturannya budaya dan menurut saya ras ya saudara. Anak saya hanya bisa bahasa Inggris, di sana kebanyakan bahasa, karena banyak dari mainland, kebanyakan itu pakai bahasa Mandarin yang dia gak bisa ngerti. Jadi kalau ada gathering, makan di luar, dia tuh kayak bingung gitu. Dan dia kan orangnya agak itu ya, tidak terlalu outgoing gitu untuk ngomong dengan orang. Jadi dia merasa terpenjara sekali saudara. Dan sampai akhir tahun dia bilang ada orang baru datang. Aku pikir aku ada kesempatan karena aku ada orang yang lebih baru, tentunya dia bisa lebih diterima. Ternyata mama, aku gak pernah diajak ngomong sama orang itu saudara. Jadi dia makin, dan meja aku di kantor tuh paling ujung. Udah gak pernah ngomong, saudara tahu culture di sana ya gak seperti kita kan, lebih banyak ngomong-ngomong. Ini gak ada, kerja. Gak bisa di harian di kantor gak ada yang ngajak ngomong. Kemudian di akhir tahun, saya mau kasih tahu perbedaan yang melengkapi. Dia tiba-tiba ngomong, dia telepon saya. Ya kan dia udah masuk usia yang ini adalah waktu yang baik untuk konsultasi sama mama ya saudara. Padahal dulunya itu air mata saudara, mama tahu apa. Dan saya pernah 8 bulan dicuekin, ngomong apapun, reach out apapun tidak pernah dibalas. Saya pernah masa itu saudara. Nah dia konsultasi, mama aku mau traveling tapi aku takut papa marah. Emang kamu, ini bucket list aku mama. Akhir tahun aku ambil cuti. Kamu kemana? Aku mau ke Kenya. Hah? Saya bilang gitu, ngapain di Kenya? Saya bilang, sama siapa? Ya sendirian. Terus di sananya gimana? Ya ketemu dengan orang-orang lain yang turnya itu dari Kenya. Jadi dia dari Singapura itu sendiri. Perempuan, ke Kenya mau lihat apa? Aku mau lihat hewan-hewan liar. Loh, saya pikir kan hewan liar kan di taman safari kan banyak. Kalau saya ke taman safari saudara, ngapain juga ke situ gitu kan. Udah bayar mahal-mahal gitu kan. Karena apa? Saya ibu. Saya beda, saya khawatir. Ya, terpercaya nggak, trustin nggak, apalagi kenal nggak, pernah ada orang yang pakai. Ya aku lihat aja, reputasinya baik, reviewnya baik, kan anak zaman sekarang, reviewnya baik, Instagramnya ada. Terus, aduh saya deg-degan, terus saya bilang, coba minta, pokoknya semua ya, linknya, nomor teleponnya, semua kasih sama mama. Ya, kamu itinnya kasih sama mama, pokoknya mama semua harus tahu. Suami saya santai, kasih pergi kan saudara kan, sama-sama berdoa tapi beda. Saya begitu nyampe, dia lapor, nyampe kan, udah nyampe sayang sudah, terus gimana? Ma, aku tadi, karena kami juga berbeda pendapat antara bawa cash, ambil cash dari Singapura, atau ambil sana. Suami saya, di sana aja, di ATM sana aja berambil, gitu kan saudara ya, ATM aja. Saya kan, jangan, harus ada uang cash di kantong, walaupun bisa cashless, perlu jaga-jaga. Kita tuh beda pendapat itu. Akhirnya diturutin papanya. Cashless kan. Terus dia telepon, mama aku lagi mau udah nyampe mau ke ATM. Sama siapa? Sama yang jemput. Hah? Saya bilang, kalau ambil uang gak boleh sama orang. Kan saya gitu kan, ibu-ibu soalnya saudara ya. Langsung saudara, dia ini kan tipe anak yang gak pernah taruh di feed kan. Semua story. Saya screenshot semuanya. Dia sudah sampai di Kenya. Ada mobil, situ ada plat mobil. Saya screenshot. Kalau ada apa-apa ini ada jejaknya. Rekam jejak digital. Karena kan kalau story kan nanti 1 hari hilang nih. Terus fotonya, mana fotonya sama orang itu? Fotonya saudara. Saya suruh masukin di Instagramnya saudara. Masukin di Instagram. Jadi di foto itu pada dia ketemu orang-orang Amerika dari negara yang lain. Cuman dia yang ada di Instagram itu saudara. Harus masuk di Instagramnya. Jadi gitu kan saudara. Waduh deg-degan. Doa untuk keselamatan. Pulang dari sana. Dia ngomong kayak gini saudara. Aku selama di sana. Ini anak kan yang kita bela mati-matian saudara ya. Tapi kayak gak ada hasil. Disuruh pelayanan susah. Disuruh bilang mempercayakan dia sama Tuhan kayaknya susah banget. Dia ngomong gini. Waktu aku lagi naik mobil, kan pakai mobil yang ada terali-teralinya itu kan saudara. Aku lihat itu rumput-rumput liar. Tiba-tiba aku ingat firman yang pernah aku baca dan mama papa pernah khotbah. Bunga di padang aja dia hiasi. Apalagi hidupku. Wow. Kita suka bilang orang berbeda nak. Tapi Tuhan punya berkat yang berbeda. Enggak percaya karena dia enggak ngeliat hasil dalam hidupnya. Dia lihatlah jerapah yang tinggi. Dia lihatlah kuda Nil. Dia lihat singa. Saya lihat singanya. Kok enggak ada teralisnya kamu di fotomu itu? Kamu dekat-dekat singa. Kau cuekin gitu kan saudara kan. Tuh, dia bilang aku lihat binatang yang berbeda. Dan semua bisa survive di alam liar. Aku pun berbeda dari temanku. Aku bisa survive. Terus suami saya bilang gini. Itulah doaku. Selama di sana dia dapat pencerahan. Saya gak pernah doa itu saudara. Waduh salah nih doaku nih. Saya cuma doa
Selamatkan dia Tuhan. Dari orang-orang tak bertanggung jawab. Dia berfoto sama orang-orang di sana kan. Soal tinggi-tinggi orang-orang suku sana kan. Aduh Tuhan, jagai anakku, jagai anakku. Doa saya hanya untuk keselamatan. Pulang saya baru ngerti. Kolaborasi suami istri yang katanya suami man from Mars, woman from Venus. Itu berkolaborasi. Dia cerita. Karena dia takut dia gak cerita. Sampai dia cerita saudara. Jadi ternyata kan harus vaksin punya yellow card. Ya. Dan dia itu baru sadar itu penting karena setiap kali dia mau ke Indonesia kan suka disuruh isi itu ya. Kok selalu ada itu, apakah Anda dari Afrika, apakah dia kan gak pernah baca itu kan. Tiba-tiba dia teringat, itu persis hari terakhir. Karena kalau vaksin 10 hari baru bisa dipakai. 10 hari sebelum keberangkatan baru dia sadar, kalau gak dia gak bisa berangkat saudara. Udah bayar semua tuh terus dia pergi. Jadi dia punya yellow card tapi ada satu bagian yang dikosongin oleh pemerintahan Singapura. Dan dia bilang begitu dia masuk bagian imigrasi, dia dimasukkan ke ruang khusus. Ini kenapa kosong? Loh kan udah dibilang 10 hari berlaku, berarti kan udah berlaku ini, udah lewat 10 hari kan saudara. Ini gak boleh kosong. 4 orang oknum mengerubungi dia. Kamu harus bayar $50. Dia takut, terus dia ngomong apakah semua orang harus bayar? Jangan ngomong keras-keras, ditutup pintu. Waduh dia udah tahu nih, saudara ini pasti udah maksud dia sendiri, perempuan, dia mau diperas saudara. Akhirnya dia ke ATM. ATM-nya error, gak bisa tarik duit. Dia bilang gak bisa tarik duit, gak percaya, ditemenin sama orang ini saudara. Makanya akhirnya dia ambil di luar duitnya itu saudara, dia udah keluar dari imigrasi. Akhirnya karena ATM di bandara yang tidak ada operasional, dia tidak bisa tarik uang. Jadi akhirnya dia dilepas. Karena memang secara, di situ saya bilang, disitulah doaku berfungsi saudara. Doaku berfungsi di situ, bapaknya gak pernah mikir itu saudara. Pokoknya dapat vision, laki-laki kan saudara. Waduh itu kan penting, habis itu dia berubah. Tapi kalau saya saudara, selamatkan anakku Tuhan, selamatkan. Doaku gak dijawab, dijawab even though berbeda. Jadi kalau Anda suami dan istri berbeda, gak usah ribut. Bergerak aja di dalam perbedaan itu. Karena perbedaan itu yang menyempurnakan. Amin. Poin terakhir Bapak Ibu, tepuk tangan dong Tuhan Yesus. Waduh luar biasa sekali ya saudara. Dia bukan hanya kumpulkan anaknya, dia memberkati anak-anaknya. Ya, kita lihat dia memberkati dalam Kejadian 49 ayat 28 kelanjutannya. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Saudara, apa yang kau berikan kepada orang lain itu harus ada di tanganmu. You cannot give what you don't have. Jadi kalau engkau mau memberkati orang, kau harus diberkati dulu. Kalau engkau mau memberkati dengan visi, kau harus diberkati. Visi Yakub sudah berubah. Dia bukan lagi kejar berkat, saudara. Dia kejar Tuhan. Amin. Dia kejar Tuhan, saudara. Karena dia learn from the past. Aku mungkin bisa dapatkan segala harta itu, tapi apa yang aku tabur, itu aku tuai. Aku tabur penipuan, aku akan dituai penipu. Aku akan menuai penipuan. Jadi dia learn from the past dan termasuk kesalahan keluar orang tuanya. Kita lihat tadi sudah kita baca ayatnya. Kejadian 25 ayat 23 saya tadi sempat cerita bahwa firman Tuhan itu sudah ada kepada Ribka. Harusnya Ribka, saya nggak tahu apakah Ishak nggak diceritakan di Alkitab. Ribka cerita dan Ishak nggak terima, saya nggak tahu juga. Ya, atau Ribka hanya mendiamkan. Ribka sudah dikasih tahu bahwa anakmu yang kedua itu jadi tuan daripada anakmu yang pertama. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya dia learn from the past. Ketika dia mau mengurapi anaknya Yusuf, Efraim dan Manasye, sudah ditahu Manasye itu di tangan kanan supaya tinggal plok gitu loh. Dia silangkan tangannya. Kenapa saudara? Dia sudah dapat firman Tuhan dalam Kejadian 48. Waktu Yusuf bilang jangan gitu Bapak, gak baik. Termasuk Yusuf pun berkata anak sulung yang harus dapat double portion. Karena itu lumrahnya. Tapi apa yang dia lakukan dalam ayat 19. Tetapi ayahnya menolak katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar. Tapi gak kayak adiknya. Saya belajar satu poin sini saudara. Tanamkan kepada anakmu, gak penting siapa yang lebih hebat. Karena anak kita bisa 3, nanti bisa adiknya lebih hebat dari kokonya loh. Kalau saudara nggak tanamkan sejak awal, hormat menghormati, yang lebih di atas tolong yang di bawah, nggak boleh sombong, ya. Dan kita udah nggak mau bedakan anak nih ya, saudara. Tapi tanamkan, berjuanglah untuk anak kita. Kenapa dia lakukan itu? Saudara lihat, hasilnya adalah air mata.
Hasilnya gontok-gontokan sama Esau, Bapak Ibu Saudara. Hasilnya dia ditipu Laban. Hasilnya air mata dia juga zaman dia kehilangan Yusuf. Cukup lama, 13 tahun. Baru akhirnya ternyata Yusuf masih bisa dipulihkan. Dia belajar, he learn from the past. Dia berkati, bedanya dia dengan yang lain. Dia bela termasuk yang tidak dapat double portion. Itu yang membedakan. Yang lain dapat ya udah, nggak dibela. Ya, saya berpikir lagi, ketika Esau nangis-nangis, apakah tidak ada lagi berkat bagiku Bapak? Nggak ada cerita ini. Ya, kamu hanya diluputkan bla 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 kan, hanya kayak mengobati luka hati. Kalau Yakub, dia pasti sudah bela itu di hadapan Tuhan. Jangan Tuhan tetap berkati. Jadi akhirnya Manasye pun ada di Alkitab. Itu yang membedakan. Besar kecil gak masalah, yang penting kau ikut Tuhan setia, itu yang masalah. Besar kecilmu ditentukan oleh kesetiaanmu mengikut Tuhan. Jangan karena number, jangan karena harta. Tanamkan itu sama anak-anak kita. Saya bilang sama anak saya, kalau hari ini kamu ditolong, supaya kamu bisa tolong orang lain. Jangan pernah merasa kecil, tapi jangan sombong juga. Supaya itu, dunia itu begitu, berputar terus. Saya bilang, kalau kita tanamkan yang benar ya, kita ngalami sudah dipulihkan, kita sudah diberkati, kita learn from the past, kita layak untuk memberkati dengan cara yang benar. Dan kita lihat sekarang, 12 suku ada di Alkitab. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau itu terjadi dalam hidup kita. Saya mulai lihat, saya sudah lihat anak saya borderless. Sekarang kalau telepon saya, mama tadi khotbah apa? Padahal saya waktu khotbah di gereja kayaknya pada biasa aja saudara ya. Terus anak saya di Singapura telepon, nggak lihat muka telepon. Ya kamu lihat aja lah YouTube, agak malas ya saudara. Kamu lihat aja YouTube lah gitu kan. Tadi kayak kurang semangat juga saya khotbahnya gitu. Ngeliat orang gak semangat kan pengkhotbah jadi lebih gak semangat saudara ya. Terus coba lama ceritakan, kok kayaknya judulnya catchy banget. Saya cerita, apalagi ma. Itu kan dia lihat hewan-hewan itu saudara. Udah dia lihat, ternyata aku bisa, jadi dia tahu bahwa Tuhan memberkati hewan itu. Saya bilang, memang manusia terus belajar itu bukan cuma dari yang hebat-hebat. Adam itu mau belajar tahu Hawa itu dari hewan, ya enggak? Kan dibawa hewan-hewan satu-satu kan, saudara. Kok beda-beda tapi semua punya pasangan ya kan gitu saudara ya. Itu memberi pengharapan kan. Itu yang membuat dia sekarang different saudara. Terus khotbah lagi mah khotbah. Dia dengerin khotbah saya lebih dari jemaat yang saya khotbahin face to face loh saudara. Jadi saya bilang aku harus tanam lebih lagi. Ada pengharapan. Gak apa-apa sampai umur 18 tahun kau bikin aku nangis. Asal umur 25 tahun kau kembali kepada Tuhan. Dia udah lewat saudara 25 tahun. Dia kembali kepada Tuhan. Tanamkan lebih lagi. Berarti ada usia selanjutnya. Saudara bisa tanam itu. Sampai seperti Abraham. Gak patah semangat. Sudah tua, sudah punya cucu. Tanamkan kepada cucu kita. Doakan. Bawa dalam doa setiap hari. Lihatlah. Maka keturunan kita akan dikenal sebagai orang-orang yang memberkati banyak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Engkau hebat, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Ada pengharapan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Dan terus cucu cicit kami Tuhan. Amen. Semua kami mau mereka berdiri sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berkati meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersyukur, yang diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, yang diberkati boleh angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Baik, ada sedikit pengumuman. Hari Minggu akan ada Sunday Service tanggal 4 Februari 2024 yang akan dilayani oleh Pastor Timothy Abraham. Ibadah akan dilaksanakan pukul 10 di Sampurna Strategic Square, North Tower lantai 3. Lalu selanjutnya minggu depan ibadah kita Women of Love tanggal 6 Februari 2023 akan dilayani oleh Pendeta Billy Lantang pukul 11 siang di tempat ini di Senayan City Residence lantai mezanin. Dan sebentar kita akan menyaksikan video news aplikasi CLC Apps. Shalom Jemaat GBI City of Love. Berikut adalah info update terbaru yang sudah dapat Anda gunakan di CLC Apps. Yang pertama, fitur Ayo Baca Alkitab yang memudahkan Anda untuk mengikuti dan menyelesaikan pembacaan Alkitab. Selain renungan harian yang secara khusus dibuat oleh Gembala GBI City of Love, Anda juga dapat melihat histori pembacaan Alkitab Anda. Cari tanggal yang Anda tuju dan memilih pembacaan Alkitab Anda. Yang kedua adalah fitur Rema.
Anda dapat mencatat rema yang Anda dapatkan lewat firman Tuhan yang Anda baca dan Anda dengarkan. Anda dapat mengatur waktu mulai dan waktu selesai untuk mengingatkan Anda melakukan hal yang Anda tulis. CLC Apps juga akan memberikan notifikasi untuk Anda di setiap harinya. Download aplikasi CLC Apps sekarang. Baik, ibadah kita sudah selesai, mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia, ya Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Yuk kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah dalam keluargamu dan terus lakukan firman Tuhan yang kau dengar. Roh Kudus sedang berbicara dalam hatimu. Tuhan sedang mengajar engkau. Kejar Tuhan, kejar Tuhan. Jangan kejar berkatnya, tapi kejar penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan sayang sama engkau, kejar kasih-Nya karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihimu. Kasih Tuhan. Terus menjadi orang tua yang baik, jangan membeda-bedakan. Kasihi mereka, berikan berkat pada setiap mereka anak-anakmu. Perhatikan anakmu bahkan dari usia kecil waktu masih bayi. Terus beritakan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Bawa mereka ke gereja, bawa mereka untuk terus mendengar suara Tuhan. Ikut dalam pujian penyembahan, jangan takut merasa berisik, tapi biarlah mereka boleh hatinya terus terbiasa dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Bu Juli Tamanik, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai Ibu, Pak Binsar, anak-anak juga terus dibuat berhasil, diberkati. Cinta sama orang tuanya. Gereja yang dikembalakan juga diberkati Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita semua.